Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat zuhur, bapak-bapak yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah pertemukan kita pada hari ini di waktu zuhur ini, salat zuhur berjamaah di tengah kesibukan kita. Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan dalam kesibukan kerjaan kita tetap waktu kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebuah prioritas. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini di tengah kesibukan kita ini merupakan ijabatud doa. Allah kabulkan doa kita yang selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan. Kebaikan dalam kerjaan kita, kebaikan dalam urusan kita. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami kebaikan di akhirat kami. Salat ini untuk akhirat kita. Wa qina azabannar. Ya Allah, lindungi kami dari azab api neraka. Jika orang terkumpul pada dia tiga ini, maka dia akan bahagia dunia dan akhirat. Maka itu dikatakan doa ini doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Semuanya masuk. Dunia masuk, akhirat masuk. Nanti kehidupan setelah akhirat pun, waqina azabannar, jaga kami dari azab api neraka. Para hadirin, banyak orang yang minta doa ini tapi lupa sholat berjamaah dan sholat 5 waktu kepada Allah. Tapi dia minta, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau sebagian orang minta diberikan kebaikan dunia, tapi dia lupa bahwasannya di dunia punya tanggung jawab. Harus bekerja, punya istri, punya anak. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kata Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari keutamaan dari Allah. Orang mukmin, orang yang bisa mengimbangkan akhirat menjadi prioritasnya, tapi dunia tidak pernah dia lupakan. Dari itulah Allah katakan di Quran, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, carilah dengan apa yang Allah berikan untukmu darul akhirat. Carilah akhiratmu. Kemudian Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Allah adil. Allah enggak minta waktu kita semua. Allah enggak minta harta kita semua. Allah enggak minta semua yang ada pada kita. Allah katakan wala tansa nasibak. Jangan kau lupakan bagian kamu di dunia. Wa ahsin, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Berkumpul di masjid di tengah kesibukan kita, di tengah pekerjaan kita, tetap ingat Allah. Mudah-mudahan ini yang dikatakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita akan baca. Saya akan membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim. Ya.
di dalam kitabnya Al-Fawaid. Ini kitab Masya Allah, banyak nasihat-nasihat yang bisa kita ambil. Menurut saya pribadi, kalau saya baca buku ini, saya selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang menenangkan jiwa dalam ketauhidan. Contohnya hari ini, mudah-mudahan kita dapat faedah ilmu dari perkataan Ibnu Qayyim. Ini tidak lebih dari 1 atau 2 paragraf, tetapi maknanya sangat dalam jika kita memahami apa yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dia kasih judul Ikhlasu Lillah, ikhlas untuk Allah. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas untuk Allah? Dia akan menjelaskan di sini bahwasannya semua itu untuk karena lillahi billahi fillah. 3 nih. 1, lillah, karena Allah. 2, fillah, di jalan yang Allah ridhoi. 3, billah, dengan pertolongan Allah maka kita mendapatkannya. Hidup tuh 3 ini, Pak. Lillah, fillah, billah. Karena Allah, di jalan Allah, dengan pertolongan Allah. Contoh, kerja. Kenapa sih kita kerja? Ya Ustadz, saya kerja karena mau kumpulkan duit. Nanti udah punya duit mau jalan-jalan, ada habis sedikit, saya mau beli sesuatu yang sesuai hobi saya. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Tetapi kalau sampai situ saja niatmu, sayang. Coba kau tinggikan sedikit niatmu karena Allah. Duniamu gak bakalan kurang, tapi ketika sedikit niatmu karena Allah, semua berubah menjadi baik. Paham maksudnya? Sama, kerjanya sama, hasilnya sama, capeknya sama, letihnya sama. Tapi yang satu, tujuannya hanya sekedar memenuhi keinginan dia. Yang satu, dia tambah agar dapat ridho Allah. Saya mau tanya, yang bekerja agar mendapatkan ridho Allah, dapatkah dia kesenangan? Dapat. Sama, letihnya sama, capeknya sama, bahkan hasilnya pun sama. Tapi yang satu Allah lipat gandakan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya lillah. Sama-sama kerja jam 8 pulang jam 4, lillahnya beda. Gajinya sama, bisa, tapi barokah di sisi Allah jadi berbeda. Itu namanya lillah. Fillah, orang kalau sudah lillah itu harusnya fillah. Fillah itu di jalan Allah. Gimana di jalan Allah? Dia mencari karena Allah, ingin mendekatkan diri pada Allah. Maka dia cara mencarinya pun sesuai dengan syariat Allah. Itu namanya fillah, di jalan Allah. Dia niat karena Allah. Dia pengen kebaikan karena Allah. Saya punya uang, saya mau haji. Saya punya uang, saya mau zakat. Saya punya uang, saya mau hajikan orang tua. Lillah. Tapi dia dapat uangnya bukan fillah, bukan dengan cara yang Allah ridhoi. Beda. Beda berkahnya, beda kebaikannya, beda pahalanya di sisi Allah. Bahkan bisa jadi dosa. Walaupun dia bilang lillah saya Ustaz, saya kerja lillah. Tapi lillahnya kenapa? Apakah lillahnya dengan cara yang halal? Kalau orang lillah harus fillah. Kalau dia cari ridho Allah harus di jalan Allah. Kalau dia bilang saya karena Allah, tapi dia bertentangan dengan keinginan Allah, bahkan mungkin dia menentang apa yang Allah haramkan, bagaimana bisa kamu dikatakan lillah karena Allah sementara kamu berbenturan dengan keinginan Allah? Lillahi, fillahi, billah. Yang ketiga, billah, dengan pertolongan Allah. Kadang-kadang kita mau di jalan Allah ini berat. Kadang-kadang kita meneruskan keinginan kita karena Allah itu ada gangguan. Riya, sum'ah, nafsu, syahwat, godaan banyak. Billah,
minta tolong sama Allah agar kita mampu. Ini ikhlas nih. Ikhlas tuh ini caranya. Karena Allah, di jalan Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini terangkum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hanya kepadamu kami beribadah, lillah. Ya tidak? Iyyaka na'budu berarti hanya kepadamu kami tujuan hidup, lillah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, billah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar, fillah. Di jalan Allah. Jadi ada 3. Lillahi, fillahi, billahi. Karena Allah, di jalan Allah, dengan pertolongan Allah. Kalau ini yang menjadi barometer dan rambu seorang muslim dalam kehidupan, kuntus sama'u ladzi yasma'u bih. Kata Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya dengan dia melihat. Aku akan menjadi tangannya dengan dia menyentuh. Aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Kalau dia minta sama aku akan kabulkan. Kalau dia minta perlindungan padaku, aku akan lindungi dia. Ini makna hadis tersebut. Orang yang menjadikan Allah prioritas dan tujuan hidupnya, Allah lindungi dia. Allah jaga dia. Allah mudahkan dia. Allah tolong dia. Kita masuk kepada perkataan Ibnu Qayyim. Ya Rabb, itu ilmu ikhlas, Pak. Itu dipakai di semua lini kehidupan. Tadi, lillahi, fillahi, billahi. Contoh, kerja tadi kita contohkan. Pernikahan. Kenapa kamu nikah sama dia? Lillah, Ustaz, karena Allah. Padahal juga ada cinta, ada nafsu, ada syahwat. Boleh tidak? Boleh. Tapi yang tertinggi Allah. Terbukti dengan apa? Oh, dia melakukannya ada akad, ada wali, ada saksi. Fillah, jalan Allah. Billah, dengan pertolongan Allah. Dia jaga rumah tangganya dengan syariat Islam. Billah namanya. Kalau dia bilang saya nikah lillah Ustaz, karena Allah Ustaz. Tapi nikah nggak pakai wali, sepakat sebulan cerai, lalu dikasih uangnya juga sepakat, nih maharnya 5 juta buat seminggu. Dia bilang saya lillah Ustaz, saya nikah sama dia lillah. Bukan, kamu bukan karena Allah, karena syahwat. Kenapa? Cara kamu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Walaupun kamu katakan lillah 10 kali, 1000 kali, tapi perbuatan kamu menunjukkan tidak fillah, itu tanda bahwasannya bukan karena Allah. Semua kehidupan bisa ditanyakan dalam diri kita 3 ini. Lillahi, fillahi, billah. Contoh lain. Berpakaian saya karena Allah, Ustaz. Sederhana. Berpakaian ibadah atau adat? Adat. Sederhana tidak? Kenapa kamu berpakaian? Saya berpakaian berkelihatan gagah, bersih, rapih, menunjukkan diri. Boleh tidak? Boleh, karena itu bukan ibadah. Tapi kalau kau naikkan niatmu karena Allah, kau pahala. Kemudian akan kau tanyakan, pakaian saya sesuai tidak yang Allah ridhoi? Ya, kalau perempuan lebih lagi. Kalau kita laki-laki pakaian, Masya Allah, Allah lapangkan untuk kita. Yang penting tutup aurat. Kalau perempuan, lillah katanya, saya berpakaian karena Allah. Tapi ternyata buka aurat. Kamu lillah atau tidak? Kalau kamu lillah karena Allah, tutup auratmu. Oh enggak Ustaz, kalau saya tutup aurat nanti kan teman-teman ngejauh, teman-teman begini, kerjaan begini, relasi kurang begini. Kalau begitu kamu pakai karena Allah atau karena manusia? Lillahi, fillahi, billah. Semua hidup kita tanya 3 ini. Kalau cuma bilang karena Allah, tapi ketika ditimbang di syariat Allah nggak sesuai, berarti bukan lillah.
fillah tidak, di jalan Allah tidak, sesuai keinginan Allah tidak. Kenapa itu semua harus karena Allah? Ini kita bahas. Itu namanya ikhlas. Kenapa semua ini harus karena Allah? Karena Allah berfirman pada surat Al-Hijr ayat 21. Wa im min syai'in illa indana khazainuh. Tidaklah segala sesuatu kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Tidaklah segala sesuatu kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Oh, dari sisinya mana nih, Ustaz? Korelasinya apa nih? Boleh buka surat Hijr ayat 21. Wa im min syai'in, tidak ada suatu apapun melainkan pasti di sisi kamilah perbendaharaannya. Perbendaharaan itu berarti khazain. Apa khazain ini? Kalau sesuatu yang tersimpan dan banyak, itu apa namanya? Khazain, ya kita katakan perbendaharaan. Tidak ada satupun dan tidak ada apapun kecuali Allah yang punya. Nah, ini terjemahan bebasnya. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan kepada kita, ayat ini mengandung likanzun minal kunuz. Semua perbendaharaan, semua harta karun itu ada pada Allah. Wa huwa anna kullu syai'in la yatlubu illa min indahu khazain. Kalau begitu, kalau kau tahu semua itu ada pada Allah, maka jangan kau cari perbendaharaan apapun yang kau inginkan kecuali kepada Dia yang memilikinya. Paham maksudnya, Pak? Contoh, kita mau jabatan. Jabatan punya bos kita atau Allah yang kasih, Pak? Ah, ini dia. Kita mau harta. Saya mau tanya, harta itu dari Allah kah atau dari keringat kita yang kerja 24 jam? Mau apa lagi kita? Semua yang kita mau itu Allah yang ciptakan, Allah yang punya, di sisi Allah perbendaharaannya. Kalau kau tahu itu, kau setuju itu, kau imani itu, kalau kau mau itu, maka mendekatlah kepada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Ada orang pengen dihormati, disegani. Kewibawaan itu anugerah Allah. Salah satunya, dia ingin dihormati, disegani, tapi dia jauh dari Allah. Minum khamr, berzina, maksiat, makan yang haram. Kira-kira ada orang yang melihat dia, menghargai dia kah, atau jadi bahkan memberikan sebuah label jelek untuk dia? Pasti label jelek, walaupun orang mungkin di hadapan dia takut. Iya, Pak, bagaimana kabarnya? Tapi dalam hati, ini orang minum khamr, penzina, penjahat, nggak ada kewibawaan, hilang wibawa dia. Enggak, Ustaz, orang itu kok depan saya kan? Iya, depan kamu, hati dia. Coba kalau ada ketemu seorang ulama yang diakui keilmuannya, adabnya, etikanya. Ketika orang ketemu dia, wibawa ulama itu ketahuan, dan orang mencintainya pun murni dari hati. Bukan karena takut, bukan karena pura-pura, bukan karena hanya sesuatu inginkan dunia, bukan. Karena murni dari hati. Siapa yang menumbuhkan wibawa itu dalam tubuh ulama? Karena dia taat sama Allah. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, kenapa dia langsung buka? Wa im min syai'in, tidak ada satu apapun illa indana khazainuh, kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Ngomongnya gini deh, yang lebih bebas. Kamu mau apa, ada sama Allah. Kamu mau apa? Ada sama Allah. Wa huwa anna kulli syai', segala sesuatu yang kau mau, indahu khazain, Allah yang mempunyai perbendaharaannya. Mafatihu tilkal khazain biyadih, kunci-kunci perbendaharaan itu ada pada Allah. Wa anna talabu min ghairih, kalau kau tahu itu tapi kau cari
itu dari selain Allah atau dari orang-orang yang tidak memilikinya atau tidak mampu memberikannya, maka itu adalah kebodohan. Tahu sekarang punya Allah, dunia punya Allah, apapun yang kita miliki, yang kita inginkan ini semua dari Allah, tapi kita lupakan Allah dan kita cari dari manusia sehingga kita menghambakan kepada manusia. Bukankah ini kebodohan? Bukankah ini kerendahan? Bukankah ini kehinaan? Kenapa kau menghambakan dirimu kepada sesuatu yang tidak memiliki? Oh enggak Ustaz, dia bisa ngasih saya Ustaz. Iya, dia ngasih kamu itu sebab, bukan dia ngasih karena pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya Allah. Kalau Allah sang pemilik sebenarnya ingin memberikan engkau tanpa sebab dia, Allah maha mampu. Maka kita harus memandang semua manusia itu, bukan kita merendahkan kebaikan manusia, bersyukur dengan kebaikan manusia, tapi ingat manusia itu cuman sebab. Yang punya itu Allah. Jangan kita hanya sibuk dengan yang sebab, kita lupa yang menjadikan sebab. Contoh lain, obat. Ustadz, nyembuhkan Allah, tapi kan kita butuh obat. Iya. Kata Ustadz semuanya Allah, kalau gitu nggak usah makan obat. Salah kamu. Makan obat. Tapi makan obat itu cuman sebab. Kalau Allah nggak sembuhkan, kau tidak akan sembuh. Bukan obat yang menyembuhkan dirimu. Jadi nggak perlu kau menghambakan diri kepada obat. Ketika kau makan obat, hambakan dirimu kepada Allah. Ya Allah, ini sebab kau sembuhkan penyakitku. Kalau ada orang menghambakan diri kepada obat dan menganggap obat yang menyembuhkan, lalu dia melupakan Allah, salah atau benar? Seperti itulah sebab kehidupan semuanya. Semua sebab-sebab kehidupan mirip seperti ini. Analogikan dengan obat. Makan, lapar, haus, menikah, bekerja, mencari uang, berobat, semua sama. Yang ada di alam ini cuma sebab mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi yang punya sebenarnya Allah. Kalau kau mau itu semua yang ada di alam ini, maka mendekatlah kepada yang punya, jangan menjauhkan yang punya. Dan sangat lucu jika kau tahu Allah yang punya dan manusia nggak punya apa-apa, tapi kau malah mendekat kepada manusia, menghambakan kepada manusia dan melupakan Allah. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Kemudian dia bawa lagi dalam surat yang lain, wa anna ila rabbikal muntaha. Disuratkan di surat An-Najm ayat 53 atau ayat 42. Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah segala sesuatu akan berlabuh. Apa bedanya dengan ayat yang tadi? Kalau yang tadi segala sesuatu itu ada di perbendaharaan Allah. Kalau ayat yang ini, segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Berarti asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada kecuali semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, mutadammin likanzin azim. Ayat ini mengandung hikmah mutiara yang sangat besar. Wahuwa, yaitu anna kullu muradin, segala keinginan, illam yurad li ajlih wa yatasil bih fahuwa mutmahal munqati. Semua keinginan dan cita-cita, jika tidak diinginkan karena Allah dan tidak berkaitan dengan Allah, kecuali pasti dia akan terputus dan dia pasti akan sengsara. Karena semua keinginan kembalinya kepada Allah. Apapun yang kita inginkan milik Allah. Lalu kalau kita menginginkan sesuatu dan bukan karena Allah, ya pasti terputus. Karena sesuatu yang lain tidak akan pernah bisa memberikan kepada kita. Fa innahu laisa ilaihi muntaha. Karena tidak ada yang kembali kecuali kepada Allah lah semua berlabuh. Wa laisa muntaha illa ilal ladzi intahat ilail umuru kulluh. Dan tidak ada berlabuh segala sesuatu kecuali kepada Dia yang segala sesuatu itu Dia yang mengaturnya. Fantahat ila khalqih wa masyiatih wa hikmatih
wa ilmih. Segala sesuatu itu berlabuh terjadi karena penciptaan Allah, karena kehendak Allah, karena hikmah Allah, karena ilmu Allah. Wa huwa ghayatu kullu matlub. Maka Allah lah menjadi puncak keinginan kita dalam segalanya. Perhatikan nih, kata dia, karena segala sesuatu itu akan terjadi berlabuh karena adanya Allah yang menciptakan, karena Allah menghendaki, karena ada hikmah Allah, karena ada ilmu Allah. Kalau Allah sudah kehendaki, dia terjadi. Kalau Allah sudah ciptakan, dia terjadi. Dan terjadi sesuai hikmah dan ilmu Allah. Maka apapun yang kau inginkan agar bisa terjadi, maka mintalah kepada Dia yang menciptakan, yang menjadikan, yang mengetahui segala semuanya. Kata dia lagi, fantahat ilai masyaikh fahuwa ghayatun kullu matlub. Kalau begitu kau pahami, Allah lah puncak dari segala keinginanmu. Kalau begitu kau pahami, Allah lah tempat berlabuh segala impianmu. Kalau begitu kau pahami, Allah lah yang akan memberikan segala yang engkau inginkan. Karena tidak ada selain Allah yang pasti bisa memberikan kecuali Dia. Apapun yang kau inginkan ada pada Allah. Apapun yang kau cita-citakan, Allah yang memberikan. Apapun yang menjadi harapanmu, Allah yang menciptakan. Maka Allah lah yang menjadi cita-cita tertinggimu. Masya Allah, Pak. Kalau orang menjadi prinsip hidupnya ini, dia ngerti prinsip hidup ini, dia mulia. Dia berani. Dia nggak akan pernah takut. Dia nggak akan pernah rendah. Kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan dirinya. Dia nggak akan pernah gentar. Dia nggak akan pernah risau. Dia nggak akan pernah takut. Dia nggak akan pernah gelisah. Karena dia menyandarkan segala bentuk keinginannya kepada yang dia percayai menciptakan dan mengatur segalanya. Kenapa kegelisahan itu terjadi? Salah satunya ketika kita khawatir sesuatu itu tidak terjadi di masa depan. Kekhawatiran ini menghasilkan kegelisahan. Kenapa khawatir itu terjadi? Karena kita tidak percaya bahwasannya mungkinkah saya bisa. Paham maksud saya? Ketika dia tidak percaya bahwasannya kemungkinan ini bisa atau tidak, akhirnya terjadilah kecemasan. Contoh, ketika ada orang buka toko, kita contoh yang sederhana, buka toko, dia modalkan tokonya, hampir semua tabungannya buka toko. Dia lupa sama Allah, dia bikin strategi, dia bikin toko yang baik, dia bikin cara-cara yang baik. Tetap suatu hari dalam diri dia ada keraguan, kebimbangan. Jangan-jangan duit saya habis ke toko ini, ini usaha nggak jalan. Usaha nggak jalan, tabungan udah habis semua. Keluar kecemasan, kebimbangan. Iya tidak? Manusiawi tidak? Manusiawi. Karena dia menyandarkan kepada dirinya dan tokonya. Tapi ketika dia menyandarkan kepada Allah, Allah itu puncak dari tujuan saya. Allah itu yang memberikan cita-cita saya. Allah itu yang mengabulkan harapan saya. Saya membuka ini cuma sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin akan memberikan kebaikan kepada saya selama saya mendekatkan diri padanya dan tidak bermaksiat padanya. Tu'maninatul nafs, jiwanya tenang. Kenapa tenang? Karena dia menyandarkan kepada yang dia yakini bisa memberikan segalanya. Semakin dia yakin Allah berikan dia, semakin tenang dia. Tapi semakin dia ragu Allah berikan dia, semakin was-was dia. Jadi kewaswasan lahir karena keyakinan yang kurang dalam kasus ini. Tapi ketenangan lahir karena keyakinan yang kuat. Kenapa para nabi nggak pernah was-was dalam hidupnya? Karena dia yakin Allah tidak akan pernah melantarkan dia. Dia berdakwah di jalan agama Allah. Kenapa orang-orang soleh tidak pernah was-was dengan masa hidup yang depan? Tapi kenapa orang sekarang was-was dengan hidupnya 7 turunan ke depan? Pendidikan anaknya, kesehatan anaknya, keamanan keluarganya, was-was hidupnya. Belum lagi tambah informasi yang membuat dia terus was-was. Sehingga kewaswasannya ini dimanfaatkan bagi mereka
yang seolah-olah memberikan keamanan. Berikan kepada kami jamin keamanan buat kamu. Padahal dia sedang mempermainkan jiwamu, menjamin kita. Apa kurang yakin dengan jaminan Allah dan lebih yakin dengan jaminan kertas yang diberikan manusia? Kalau kita lebih yakin dengan jaminan kertas yang diberikan manusia dan lupa dengan jaminan Allah, itu masalahnya adalah iman. Bukan masalah intelektual, kecerdasan, masalahnya iman. Allah yang menciptakan, yang memiliki, yang memelihara, lalu kita mendekat sama dia, kita fokuskan hidup kita untuk dia, lillahi fillahi billah. Apa mungkin dia menelantarkan kita dan menghinakan kita? Tidak akan pernah mungkin. Maka kunci hidup seorang mukmin itu adalah mesra dengan Allah. Dalam ibadahnya, dalam syariatnya, dalam kesehariannya, dekat dengan Allah. Allah berikan dia ketenangan. Allah berikan dia jiwa yang kuat. Allah berikan dia keyakinan. Kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan atau tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia punya modal lain, modal ilmu, bahwasannya Allah menginginkan kebaikan untukku, tapi aku tidak tahu di mana kebaikan itu berada. Dipahami? Allah ketika, ini contoh lagi, Ustadz katanya semuanya muntaha kepada Allah, berlabuh kepada Allah, keinginan kita kembali kepada Allah. Saya menginginkan A, Ustadz, saya menginginkan A, saya berharap kepada Allah, saya bergantung kepada Allah, tapi Allah berikan saya B. Berarti kan tidak sesuai keinginan saya, Ustadz. Kamu ketika menginginkan A, apa yang kau inginkan? Pada hakikat yang kau inginkan adalah kebaikan dan kesejahteraan untukmu. Kau anggap A itu memberikan kebaikan, tapi Allah tahu A itu tidak memberikan kebaikan padamu, B yang memberikan kebaikan padamu, sehingga Allah palingkan dari dirimu yang A, Allah berikan yang B. Walaupun di matamu seolah-olah keinginanmu tidak tercapai, tapi hikmah Allah mengatakan itulah kebaikan buat dirimu. Dia punya ilmu husnudzon billah, selalu baik sangka sama Allah. Kita sampai jam berapa? Jam 1. Sekarang jam masih lagi. Kita lanjut. Allah tujuan, Allah pemberi, Allah yang memiliki perbendaharaan segalanya. Maka kalau ada yang menjauh dari Allah tapi dia minta apa yang Allah ciptakan, itu adalah kesalahan. Kalau ada yang ingin ciptaan Allah, ingin makhluk Allah, ingin yang Allah atur, tapi dia melupakan yang mengatur, dia salah. Kalau kau ingin diatur baik, maka mendekatlah kepada yang mengatur. Kalau kau ingin ditakdirkan dengan takdir yang baik, maka mendekatlah kepada yang mentakdirkan. Manusia, kadang-kadang saya manusia selesai ini. Ada orang memberikan penilaian, mungkin dulu kuliah atau kerja, ini orang ini tugasnya menilai kita. Nilai dari dia akan menjadi rekomendasi kita ini baik atau jelek. Nilai rekomendasi dia akan menjadi rekomendasi kita naik pangkat atau jelek. Akhir orang tadi mendekati orang ini yang memberi menjadi penilai. Supaya apa? Dapat nilai bagus. Akhirnya dia mendapatkan hasil yang bagus. Salahkah cara berpikir seperti ini? Sebenarnya benar. Tapi salah ketika dia tahu Allah yang memberikan takdir, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan semua masyiah kehendak Allah. Dia tahu semua terjadi, tidak ada titik yang terjadi di muka bumi ini dengan kehendak Allah. Tapi dia lupa sama Allah, dia jauhkan Allah, bahkan dia maksiat sama Allah. Bagaimana bisa kamu mendapatkan kebaikan sementara pencipta kebaikan kau tinggalkan? Bagaimana kau mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan sementara pencipta kebaikan, ketentraman, kesejahteraan kau maksiati dia? Masuk akal itu? Maka orang yang mengatakan saya mau dugem Ustaz, mau minum Ustaz, kenapa? Stres. Kamu kira itu obat? Kamu kira itu menghiburmu? Menghiburmu ketika akalmu hilang. Kapan itu? Ketika mabuk.
Begitu mabuknya hilang, tambah kepalanya ini pusing, ternyata ada di penjara. Di kantor juga jadi masalah gara-gara dia sering dugem, masuk kantor telat. Itu cara mencari masalah, mengeluarkan masalah. Itu masalah tambah masalah. Enggak, ketika saya mabuk memang benar, nggak ada pikiran. Iya, karena akalmu hilang. Bukan nggak ada pikiran, kamu lari dari pikiranmu, akalmu hilang. Tapi ketika akalmu kembali lagi tuh masuk satu-satu, ting ting ting, akhirnya mabuk lagi, biar hilang lagi akalnya. Kalau mau terus hilang akal, sekalian aja gila. Udah bener gak? Kalau mau terus hilang akal, sekalian aja gila, nggak ada akal sama sekali. Kita bukan lari dari masalah, tapi kita kembali kepada yang memiliki masalah. Kita bukan lari dari kehidupan, tapi kita minta kepada yang mengatur kehidupan, berikan aku kebaikan. Itu orang mukmin, itu orang beriman, jelas konsep hidupnya. Kalau ada orang bilang enggak, pulang kerja ngedugem, masuk diskotik, enak Ustaz. Mungkin enakmu cuma seminggu, enakmu cuma sebulan, enakmu cuma 3 bulan. Setelah itu akan ada dampak yang jelek bagi hidupmu. Nanti kita bahas tuh. Dampak-dampak maksiat itu ada. Baik dampak rumah tangga, baik dampak kesehatan, baik dampak lingkungan, pergaulan, ada pasti. Kata Syekh di sini, fa inna na'am walaysa fantahat ila khalqih, karena semua itu akan berlabuh kepada ciptaan Allah, kehendak Allah, hikmah Allah, ilmu Allah. Bahwa ghayatun kullu matlub, kalau begitu Allah lah puncak dari segala keinginan kita, karena semua yang kita inginkan ada pada Allah. Wa kullu mahbubin la yuhibbu li ajrih, maka segala sesuatu yang kau cintai jangan kau cintai kecuali karena Allah. Fa mahabbatu ina'un wa adzabun, kalau kau mencintai sesuatu itu bukan karena Allah, maka cintamu kepada dia menjadi siksa bagi dirimu. Masya Allah ya Pak. Kalau kau mencintai sesuatu dan sesuatu itu tidak karena Allah dan tidak ada hubungan dengan Allah, cinta itu akan menyiksamu. Cinta menyiksa nggak sih Pak? Hah? Cinta itu menyiksa kalau bukan karena Allah. Yang dicintai pergi, dia risau. Hah? Pucin ya. Ini lebih umum lagi kita. Yang dicintai nggak jawab, dia risau. Yang dicintai senyum pada orang lain, dia gelisah. Yang dicintai tidak menjawab cintanya, dia marah. Karena semua bukan karena Allah. Akhirnya cinta itu hanya menyiksa dirinya. Tapi kalau cintanya karena Allah, semua karena Allah, maka tidak akan ada yang pernah menyiksa dirinya. Saya mencintai kamu, saya mencintai ini, selama ini sesuai dengan Allah. Kalau ini tidak sesuai dengan Allah, hati saya terputus dari cinta pada dirimu. Udah ada batas, sehingga lepasnya dia, hilangnya dia, hati sudah siap. Karena segala sesuatu yang dicintai selain Allah pasti akan lenyap, pasti akan hilang, pasti akan rusak. Gak ada segala sesuatu yang dicintai, apapun itu. Jangan kita berbicara cinta itu hanya sekedar 2 pasangan manusia. Cinta itu segala sesuatu yang kita inginkan dan kita korbankan hidup kita untuk itu, berarti kita mencintainya. Segala sesuatu yang kita inginkan dan kita korbankan hidup kita untuk itu, berarti kita mencintainya. Ada orang yang cintanya sepeda Pak. Ada orang yang cintanya mobil Pak. Kerja dia, bahkan sampai malam dia kerja, dia cari lembur supaya uangnya banyak. Begitu uangnya udah banyak lembur, dia beli mobil yang dia senengin, selesai. Ketika kerjanya lupa sholat, lupa halal, lupa haram, yang penting mobil yang dia mau dapat. Berarti semuanya dia kerahkan untuk yang dia cintai. Akan kecewa dia? Kecewa. Coba aja jalan di Jakarta, tiba-tiba mobilnya diserempet orang dikit aja. Itu orang udah digebukin habis sama dia. Digebukin habis sama dia. Ini mobil kesayangan aneh, ente nyerempet, habis. Kenapa? Karena itu di hati dia.
Tapi kalau Allah yang di hati dia, ini saya senang Ustaz, iya senang di mata, tapi tetap Allah di hati. Sehingga suatu hari rusak, suatu hari hilang, suatu hari tidak di tangan dia. Ada sedikit sedih manusiawi, tapi nggak sampai menyebabkan dia hilang akal. Nggak seperti, makanya dikatakan Laila Majnun. Kenapa dikatakan Majnun, Pak? Karena cinta bisa membuat orang gila. Maka dikatakan Majnun, gila, hilang akal. Ada orang cinta dunia Majnun, gila, hilang akal. Nggak peduli kakak kandung, dia polisikan. Majnun. Nggak peduli orang tua, kalau dia sudah punya cinta harta, dia jebloskan. Apa yang dia cintai? Mana yang dia sukai? Mana yang menjadi prioritas hidupnya? Nampak. Tapi kalau Allah yang menjadi prioritas hidup, masalah ada, tapi Allah jadi prioritas hidup. Kembali kepada yang awal kita bilang, lillahi, fillahi, billah. Karena Allah harus sesuai dengan jalan Allah, dengan pertolongan Allah. Hidup simple. Yang bikin masalah kadang-kadang cara kita menghadapi hidup. Kalau hidup kita udah seperti ini, lillahi, fillahi, billah. Ini kita bilang tadi, Allah akan jadi pendengarannya, Allah akan jadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, wa kullu amalin la yuradu li ajli fa huwa dha'iun wa batil. Semua amalan yang tidak ditujukan untuk Allah maka dia akan sia-sia dan batil. Kalau dia ibadah, dia batal. Batil namanya. Ibadah, salat bukan karena Allah, apa hukumnya? Batal. Sekarang kalau kita contohkan tadi, saya kerja hanya untuk cari duit, Ustaz. Kita katakan dha'i, sia-sia, kamu cuma dapat duit aja. Tapi kalau kamu karena Allah, duit kamu dapat, pahala kamu dapat. Kullu qulbin la yasilu ilai fahuwa syaqiyyun mahbubun an sa'adati wal falah. Semua hati yang tidak terkait dengan Allah maka dia akan sengsara dari kecintaan, mahjub, dia akan tertutupi dari kebahagiaan dan keberuntungan. Fastama' ma yuradu minhu kullu ma fi qawlih, maka kumpulkanlah semua yang kau inginkan di dalam firman Allah. Surat Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada satu apapun kecuali di sisi kami perbendaharaannya. Dan kumpulkanlah segala keinginanmu dalam firman Allah, wa inna ila rabbika muntaha. Semua akan berlabuh dan kembali kepada Allah. Wa laysa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlab. Kalau kau pahami dua ayat ini, maka tidak ada di sana keinginan yang kau cari kecuali itu ada pada Allah. Walaysa dunahu ghayatun ilahi muntaha. Dan tidak ada berlabuhnya segala sesuatu kecuali akan berlabuh kepada Allah. Maka carilah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibilang ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan hanya pada sholat, ikhlas itu bukan hanya pada zakat, wajib pada sholat, wajib pada zakat, tapi hidup pun harus berikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallallahu alaihi wasallam.